Oh, yang satu lewat, dua lewat, tiga lewat, sukses. Sukses. Keempatnya dua, sini kasetnya, depan belakang ini nih, set. Bunyi anjrit itu. Jadi buat gue nggak ada yang namanya musibah, nggak ada yang namanya keterpurukan, nggak ada. Maksud dari itu ada sesuatu hal yang di sangat belakangnya indah. tuh ada apa? YouTube yang menjadikan gue seperti sekarang ini. Pengen digebugin. Terus gimana itu? Enggak, kita jalan santai. Jangan lari ya, gue bilang malu-maluin lo. Ada bertujuh gitu. Lo enggak kan lu dikepung. Iya, dikepung. Cara keluarnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Murang Kali. Kali ini saya datengin, wah ini segala macem dia mah ya, aktor, sinetron, film, YouTube-nya juga gokil banget. Gue pernah, ini salah satu sejarahnya YouTube channel gue subscribernya jadi banyak gara-gara gue kolaborasi sama dia dulu. Jadi anak ini minta tolong ke gue karena dia ada anniversary, terus gue bantu, terus gue juga balik wawancara gitu. Akhirnya subscriber gue naik banget. Jadi kalau nggak dimasukin ke Murang Kali nggak asik banget. Kita panggilkan, ini dia bintang tamu kita, Rano Karno. Nah, salah dong, aduh. Baim Mong, tepuk tangan dong. Asik. Im, gimana kabarnya? Baik. Nah, tadi kan letik kecil gitu kan. Nah, sekalian aja ngobrol masalah lu kecil. Oh, masalah kecil. Iya dong, zaman lu kecil. Oke. Lu masih ingat sama yang namanya Ari? Naon? Oh, Ari. Kau tahu ya di situ ya? Jadi nama gue tuh ada Arinya bener. Muhammad Ari Ibrahim. Tapi bokap lu ngilangin Arinya. Lu tahu nggak kenapa? Waktu itu dipanggil Ari. Ya. Tapi nggak neok-neok. Jelek kan lu namanya. Maaf ya namanya Ari ya. Enggak, sorry, maksudnya lu waktu itu dipanggil Ari nggak nengok-nengok. Nengok-nengok. Pengennya lu dipanggil apa waktu kecil? Nggak tahu. Kamu ada satu saat pasti panggil Ari kagak nengok-nengok. Oh, masa Pak? Akhirnya udah Papa hilangin aja namanya. Tapi berarti aktenya dibenerin dong? Dibenerin aktenya. Oh. Muhammad Ari Ibrahim jadi Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim. Jadi Baim. Iya. Oke. Murang Kali. Oh, iya. Nih, gue mau kasih foto. Mudah-mudahan lu umur sekarang berapa? 4 hiji. 41 berarti sekitaran 30 tahun yang lalu. Nah, lu melakukan ini. Apa? Nah, lu inget nggak? Apaan ini? Ayo. Hah? Waktu SD gue flashback deh. Oh, pernah gue. Kau tahu? Ada dong. Hah? Ada yang ngasih tahu di sini nih. Iya. Nih. Kenapa lu? Adu-aduin pala. Diaduin malah. Iya. Lagi pancok nggak lagi apa ya? Diaduin palanya. Maksudnya diaduin lu ngaduin gitu? Enggak, diaduin sama orang. Diaduin, dilepakin. Bukan, lu zaman SD sering banget lu kayak adu banteng. Lu suka gini-gini. Pala, kan? Benar. Iya kan? Iya, itu juga. Kenapa? Enggak tahu. Nah, masalahnya temen lu sampai bocor, Pan. Iya. Lu masih inget namanya? Bandel banget gue dulu, bandel banget. Lu masih inget siapa namanya yang bocor? Dimas ya? Dimas? Tapi lu nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa. Hah? Nggak apa. Terus si Dimas gimana? Dimarahin nggak maksudnya sama orang tuanya atau apanya? Kitanya yang dimarahin, egonya dimarahin. Tapi kitanya juga, dianya juga mau aja. Duduk. Nggak, hanya si Dimas aja? Atau lu memang demen kayak gitu? Gak tahu tujuannya juga apa ya, gue juga nggak ngerti. Sampai sekarang aja gue nggak ngerti. Cuman emang bener tuh, kita dulu sering ngadu-ngaduin kayak domba gitu kan maksudnya kan? Awas lu, Kiano lu jangan kayak gitu, jangan diajarin. Dulu mah lebih bebas Kang mainannya daripada sekarang. Iya, sekarang mah main game ya. Iya. Dulu lebih ini ya, lebih apa? Kreatif ya. Lebih kreatif, lebih berani. Sekarang mah game doang ya. Buka loker deh. Naon tah? Bawa. Sendal. Nah. Ada apa dengan sendal? Sendalnya itu ada berapa biji? Hiji. Apa? Lu inget nggak dengan cerita sendal satu? Cerita sendal satu apa ya?
Cerita Senar Satu apa ya? Ting. Ting, Cerita Senar Satu. di rumah mbah lo. Heeh. Hmm. Terus Lu kan paling jahil kan? ini ngumpetin sendal. Oh iya. Iya, masa kecil dulu jadi sering ngumpetin sendal. Iya. Wah, gua mah dulu sampai sekarang sih suka jahil. Dulu mah parah. Bro, waduh. Apa? Jahilnya parah lah. Parah banget. Apakah karena itu lu punya konten prank? Oh iya. Jadi Gara-gara gini. itu ya? Jadi sebenarnya awalnya juga bingung ketika orang bilang itu social eksperimen, itu pranknya. Kagak tahu gue. Oh, lu ngelakuin aja? Iya, gue mah bilangnya itu jahil. Oh. Orang bilang, abis itu ada reaction lah. Kagak ngerti gue social eksperimen, abis itu juga prank, mana ngerti gue. Iya. Jadi memang kadang-kadang ya orang berpikirannya gue berencana untuk ngelakuin itu. Enggak, ya sebenarnya gue itu suka banget ngelakuin itu. Berarti memang lu tuh istilahnya gini, lu tuh udah terlahir seperti itulah ya gitu ya. Sudah Otak dari lu tuh dulu, udah kayak gitu dari maksudnya dulu, kan. Dari dulu. Keluarga mah tahu semuanya. Dari kecil. Parah otaknya, emang otaknya ya begitu, jahil banget. Jahil banget lu ya. Parah. Tapi berarti lu sekarang merasa ada apa ya? Bukan untung, maksudnya merasa bahwa wah kalau gua nggak gitu emang ide-ide sekarang gua di konten gua juga pasti tidak akan seperti ini juga gitu. Nggak tahu kalau jahil tuh keluar dengan sendirinya. Tanya tuh, makanya tadi saya lihat ini semua, wih, ini banget ya, serius banget ya. Lagian ini nggak ada yang ketawa, nggak apa serius amat nih. Serius Biasa amat nih gue bilang semuanya ya. Sedangkan kita tuh nggak pernah sikat mikirin, aja gitu ya. Karena otak kreatifnya ada di kepala. Mereka cuman as a teknis ya. Jadi kita kayak, ih gila ya, serius juga ya di sini ya. Jadi memang kalau orang yang suka jahil tuh terlalu banyak otak kreatifnya ya. Kayak, kayak nggak bisa berhenti aja untuk mikir, itu malah jadi kayak hobi. Untungnya kita punya YouTube sendiri. Betul. Jadi kita mengeksplornya ke sana aja semuanya. Tapi lu tuh asik. Kalau menurut gua gini, pranknya lu atau otak jahil lu itu diungkapkan di sebuah channel YouTube dan akhirnya lu berhasil maksud gua. Amin. Nggak, maksud gua gini, tapi kan si prank atau ide jahilnya itu lu juga konsep kan, tidak yang tiba-tiba kayak Jackass gitu, ngerti nggak sih? Nah, kayak gitu juga gitu loh kan. Ya walaupun Jackass juga meledak juga ya dengan ide jahil-jahilnya mereka gitu, tapi kan itu yang gua salut tuh sebenarnya itu. Sebenarnya kita juga mau mengarah ke arah yang effort ya sekarang ya, karena sekarang industri ya kadang-kadang YouTube itu bisa tiap hari. Betul. Nah pengennya sekarang tuh gue udah mulai nih bikin acara-acara yang kita prepare udah 2 tahun ada acara, ada 3 yang prepare 2 tahun belum mulai sampai sekarang. Cuman pengen banget bikin sesuatu hal yang effortnya gede. Habis itu juga kita puas karena di situ ada jati diri kita. Mau jahil, mau apa. Makanya seneng sekarang tuh lagi posisi yang kayak apa ya? Jangan sampai deh. Makanya tadi pas tanya, gue nggak jarang tuh ditanya umur ya. Habis itu baru tadi bilang ngomong di pala 4 gitu ya. Tuh ya juga tadi dalam hati gue. Nah, kenapa lu mau jawab lagi? Tapi ini Kang, maksudnya ketika kita selalu kerja ya itu kayak 27 sampai 33 terus. Betul. Enggak pernah gue ngerasa di atas 33 aja. Tapi ketika kita daya haus kreatif sama haus sesuatu perfeksionis ya, bisa dibilang kayaknya umur itu bukan nggak ada, malah gue tuh 27 33 terus. Iya. Di Nggak situ pernah aja di pokoknya. situ terus. Kayak berhenti. Iya. Umur tuh kayak berhenti di situ Bener. gitu maksud lu. Bener. Kreativitas lu, Bener. energi lu dan sebagainya. Betul. Malah sekarang jadi orang-orangnya ini, mereka semua ini harusnya muda. Jadi gua mentransisi bagian yang gua nggak dapet di masa sekarang ke mereka semua yang kerja. Jadi gitu. Iya. Seru Kang. Kayak sama Kang, kayaknya juga Kang Amran juga orang yang Gua kan belajar masih ya. 41 juga. Wih, mantap. Im, Tapi ini berjiwa muda. berbicara masalah lu tadi energi, kan kayak umur gua tuh kayak 27 33 energinya berarti nggak berhenti. Energi lu yang besar banget hubungannya dengan Gucci besar. Hah? Oh, mau pecahin waktu dulu, iya. Gucci biru. Nyokap lu marahnya gimana? Wah, marah itu. Lu apa lari-lari? Jadi main pedang-pedangan Sama dulu. kakak lu? Sama Raja, bukan temen gue. Oh, terus? Pedang, pecah lah busi yang gede. Yang Gucci gede gitu. Terus? Habis itu gua ya merasa bersalah, merasa bersalah, takut dimarahin, akhirnya bersihin Gucci-nya. Darah-darah. Oh ya? Iya.
Tapi tetap Tapi nyokap lu takut, lebih takut marah. nyokap sama bokap lah. Anjir nih Gucci kesayangan nih gimana ya gue bilang ya. Kita pura-pura ini berela berkorban. Lebih takut ke arah bokap nyokap gue gila. Nggak. Mana bro? Itu pas lu ngejatuhin sama si Raja itu pas ada nyokap atau pas nggak ada? Pas ada. Oh pas ada. Lagi gini perang aja. Lu langsung nyokap pasti denger kan suaranya. Langsung. Oh, dulu Duta Suara tahu kan terkenal banget. Duta Suara, ha. Nah, gua hampir ditangkap, Bro. Kenapa? Ngambil kaset Sega. Kaset. Ih, Sega. Ini apa? Game. sekali. Itu apa? Ya. Emang lu mau atau jahil? Maksudnya Nah, itu gua lu mau ngerti. nggak punya duit gitu ya? Kan kadang-kadang dulu waktu kecil masih suka kayak gitu. Papa sih berkecukupan ya alhamdulillah. Cuman nggak tahu ya otak gua tuh. Saya pertama itu lewat, kedua lewat di depan ya katanya. 3 lewat, keempat. Maksudnya 4 nih, 4 biji. Keempat kali gua. Oh, yang satu lewat, 2 lewat, 3 lewat, sukses. Sukses. Keempat, Keempatnya 2, sini kasetnya, Heeh. depan belakang ini nih, Heeh. set. Bunyi anjrit itu. net. Terus? Wah, anjing gue bilang keringet dingin lah. Gue masih kecil, SMP. Ih, gila nih keringet dingin. Balik kali kan dulu masih zaman dompet rantai pang gitu. Yoi. Ini kali dia bunyi. Heeh. Kita balik lagi bunyi lah ya cara. Habis itu udah disuruh ke pinggir ke kotaknya itu kecil. Wah, anjing ini gue tangkap nih gue bilang nih. Udah. Dan orang yang punya situ kenal apa-apa. Wah, kelar bro. Duta Suara. Gue tuh lebih takut sama bokap. Yoi. Gue nggak takut sama orang lain, gue takut sama bokap gue bilang. Habis itu udah, tiba-tiba dilepas lah gue. Untung sistemnya di situ itu bukannya satpam ya, tapi lebih ke arah orang yang jaga, jadi nggak dipolisikan. Pas pulang takut lah gue. Oh, diomongin sama bokap lu. Akhirnya dia ngomong karena malu bokap. Ya. Heeh. Anaknya nyolong kan. Anaknya nyolong anjrit, malah dia kenal sama yang punya. Aduh, gue bingung pulang gimana nih gue bilang. Pas pulang ya itu pertama kalinya gue ditampar sama nyokap. 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 Oh, nyokap yang tampar. bokap lo paling cuman Iya, muka aja ya. di muka. Iya. Plak aja. Wah, teman-teman kamu nggak bener jadi kamu begini katanya. Diem gue. Dulu tuh masih ada kalau misalkan hukuman tuh tulis yang banyak. Ya. Lu apa dihukumnya nyokap lo apa? Oh, saya nggak boleh nenek. Berapa ini? Berapa beribu? Wah, gila udah banyak lah. Zaman sekarang mana ada. Yoi. Iya, pokoknya nulis sepanjang-panjang itu. Bandel banget hatam gue mah. Oke. Im, buka lagi loker ah. Loker kedua. Loker kedua. Coba kita lihat ada apa lagi. Set. Biliar. Iya. Wah, Biliar mini. biliar mini. Ada apa dengan biliar? Wah, biliar itu udah kayak hidupnya saya dulu. Dulu gue biliar terus, bro. Iya, jadi gue tuh dulu biliar terus. Sorry, kenapa biliar mini? Enggak, bukan mini nih. Maksudnya kali mengartikan gue Ada. di rumah, Iya. biliar tiang, tapi nggak mini-mini banget. Oh, maksudnya bukan biliar yang full yang bener gitu, yang gede gitu ya. Tapi rada mini gitu. Cuman gue serius banget di biliar dulu tuh. Jadi ditawarin sama bokap juga mau kuliah atau mau Oh, atlet maksudnya? Oh. Iya, udah gila banget. Udah bener-bener serius banget. Cuman pas kita lihat yang paling jagonya di sini, nomor 1-nya, nomor 2-nya, 3-nya ya gimana ya ngelihatnya belum untuk kehidupan tuh belum ya. Masih ke arah pertandingan belum lah, tapi lebih ke arah judinya, ininya maksudnya gedenya ya, ini kayaknya susah deh. Cuman karena suka, ya akhirnya kuliah aja. Gitu. Akhirnya udah, tadi mau di sekolahin di luar negeri ini untuk biliar. Akhirnya nggak jadi. Baru setelah itu kuliah ya kayak sekarang lah. Kalau dulu tuh hampir jadi pemain
Oh, berarti benar-benar disupport ya sama bokap lu ya? Benar-benar. Karena gue nggak ini, maksudnya bokap melihatnya juga, ini anak nggak pernah kuliah, ini anak nggak pernah sekolah, biliar terus gitu loh. Ya udah aja gitu kan, bokap lu juga mikir kan. Mau apa? Disupport lah ya. Support aja sekalian, mau apa, mau kuliah atau ini, terserah pilih aja. Ada yang milih kuliah, masih takut untuk ini apa, biliar. Ya. Teman-teman sekarang, teman-teman baik gue yang sekarang masih ada ya kebanyakan di biliar. Oh ya? Iya. Tapi lu jago nggak main biliar? Saat itu lu jago nggak? Saat itu? Udah serius banget. Kalau saat itu, tapi jago waktu pas mau ke pelatnas gitu ya, sempat mau ke pelatnas, cuman mikir karena latihannya tuh lumayan agak gila ya. Intensif ya? Enggak. Akhirnya kita cuman ya begitu aja. Berarti kalau misalnya gua main nih sama lu sekarang, lu berarti masih ada lah bekas-bekasnya ada pasti kan? Sebagai pemain yang benar-benar serius gitu kan? Iya, serius banget. Latihan serius banget. Lu pernah dapet piala nggak dari situ? Pernah lah. Oh ya? Pernah. Apa? Tingkat apa nih? Tingkat apa? Juara mahasiswa. Pernah. Juara mahasiswa pernah. Game juga pernah. Se-Indonesia waktu itu Gunbound. Jadi kalau gua mencoba sesuatu tuh harus jadi yang terbaik. Di dalam diri lu? Selalu begitu? Pokoknya gimana caranya gua harus jadi yang terbaik. Kalau misalkan gua jadi nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Enggak, yang penting gua tujuannya nomor 1, nggak apa-apa. Tapi gue aimnya itu pasti nomor 1, siapa nih, dan gue harus ada bayang-bayangnya, ada orangnya, siapa yang gue mau tuju nih, siapa yang gue mau susul. Gue tuh orangnya gitu. Kayak dulu skateboard juga ketika, atau nggak gitar, nah gue dulu main gitar. Ketika gue dulu blues, ketika gue belajar jazz gak bisa, udah, pasti gue tinggalin. Gitu orangnya. Gue harus jadi nomor 1 aja. Kalau nggak jadi nomor 1, gue tinggalin aja. Berarti apa aja yang pernah lu tinggalin? Biliar, gitar, ada skateboard, biliar. Skateboard juga udah ini loh, udah ya maksudnya lumayan. Ada, udah. Waktu itu heel sama ini nggak bisa, akhirnya gue berhenti. Mau gue harus jadi nomor 1 aja. Kalau nggak jadi gue tinggalin. Biliar, skateboard, gitar. Apalagi nih yang lu tinggalin? Cewek enggak ya? Tapi yang paling ini banget biliar. Yang paling skateboard pro itu lah, yang SMP. lebih pro begini. Skateboard itu SMP, habis itu gitar itu SMP SMA, habis itu baru biliar lama banget. Iya itu, gara-gara biliar dia dapat duitnya dari biliar doang. Dapat duitnya dari biliar. Oh, jadi lu main. Jadi untuk kehidupan sehari-hari lu tuh dari lu jago ya? Iya, dari situ. Pernah kalah nggak pada saat itu? Pernah lah. Terus gimana dong? Duitnya nggak ada dong? Udah mahal. Banyak temen-temen yang ini memegang lu, mengcover lu. Jadi memang sedihnya tuh pas waktu sekarang sih, ketika kita dulu itu di cover sama mereka ya. Tiba-tiba mereka pernah pas sekarang itu minjem uang ya. Wah, sedih banget gue. Sedih banget, maksudnya ya roda itu memang kadang-kadang ini ya. Sedih banget bro, sedih banget. Dan gue bilang jangan diganti, lu banyak banget bantu gue. Gila, nggak ada lu sih gue, nggak ini sih. Ya, menyenangkan lah hidup itu bener. Iya, tapi kan kalau menurut gua kan itu bener yang tadi bilang lu nyeletuk bahwa hidup itu kayak roda gitu, berputar gitu. Tapi kan mungkin kan justru pada saat dia usia juga sudah tidak muda, malah lu yang sekarang bisa membantu kan. Dulu zaman muda justru lu yang dibantu gitu sama mereka. Iya, bener. Iya sih, nggak ada yang merencanakan semuanya ya. Cuman kejadian sih, dan itu lumayan agak sedih saya. Gue ketika dipinjemin, ketika dia minjem, sedih banget, kaget karena dia nolongin. Satu orang atau beberapa orang? Satu orang. Oh, satu orang. Ya, teman lu itulah gitu ya yang benar-benar bantu tiba-tiba ya. Oke. Oh, sekarang sih kalau minjemin orang benar-benar ini aja sih ya. Pinjemin habis itu lupakan. Amal aja lah ya. Karena susah ya. Gue juga bingung sih, maksudnya yang minjem tuh orang-orang yang kita bilang nggak mungkin untuk minjem sih gitu loh. Jadi bukannya gue dan gue juga nggak mau sebut nama, cuman buat pelajaran juga ya. Karena zamannya sekarang ketika pandemi itu sangat parah banget sih. Benar. Sangat parah banget. Jadi ketika memang pinjem ya pinjemin dan lupakan. Karena ketika kita ingat malah kita jadi marah sama dia nantinya. Betul. Karena dianya nggak ada uang dan jadi kayak aneh persahabatannya. Benar. Jadi kayak
Ya pasti rubah, pasti jadi berubah persahabatan, benar. Jadi aneh gitu loh menurut gua, pinjam meminjam sekarang itu sudah di tahapan aneh ya, yang akhirnya kita minta dianya malah jadi kesel, sampai kita juga bingung, yang akhirnya ketika sekarang antara enggak aja bilang atau enggak ketika ngasih ya lupakan. Betul. Enggak. Selain tadi lu main biliar untuk uang, itu apa lagi, Im? Ya kan tidak mungkin biliar mulu, men. Nah, itu lebih ke arah ini sih, hubungan orang tua ya. Jadi Oh enggak, maksud gua di dalam kehidupan lu kan itu kan butuh uang tuh untuk makan gitu. Nah, selain yang orang itu yang cover terus. Tapi bukannya ada satu lagi, men. Ada pacar waktu itu. Bukan. Gua bukan pacar. Akhirnya lu jadi model di situ. Oh, Gara-gara itu juga nggak? Jadi catwalk. iya. Iya kan? Gara-gara itu. Abis itu Nggak, sorry. Lu tuh kan dari tadi murang kalinya lu cerita lu bengal, suka ngeprank, apa jahil apa segala. Kok tiba-tiba jadi model dari mana? MK jangan-jangan gua pukul juga. sebenarnya almarhum Wawan Potret. Oh. Iya. Oke. Cerita pertamanya gimana? Cuma ya, diajakin aja. Oh, pas lihat lu, lu ikut aja yuk. Gitu. Ikut yuk. Gak pernah mau gue, bukan dunia gue bilang, dan orang-orangnya begini banget, males gue, gue enggak lah, nggak demen orang-orangnya. Akhirnya pertama nyoba pernah. Dan akhirnya mau tuh karena apa? Duit lah apalagi. Oke. Udah mepet banget ya. Iya, udah mepet banget. Nanya duitnya berapa nggak? Lu nanya dulu nggak? Waktu itu masih berapa men sekali gua catwalk atau foto dulu? 150 sampai 250 ribu. Foto? Catwalk. Oh, catwalk. Oke. Wah, lumayan nih ya. Tahun berapa tuh? Wah, 98, 99. Lumayan banget tuh 200 ribu ya. Iya. Lumayan lah, 98 lumayan tuh. Karena teh botol masih 200. Juta berarti itu kalau sekarang mah juta lah ya. Iya. 200 perak dulu. Masih 25 masih ini ya, masih beli permen. Iya. Habis itu udah nah akhirnya cuma sekali dua kali doang udah berhenti karena gue bilang sama Mas Wan gue nggak ini deh. Ya nggak intuit ya. Enggak deh, gue nggak demen sama orang-orangnya begini banget. Ogah gue bilang. Nah habis itu barulah ada tawaran dari Multivision pas waktu di Plaza Senayan lagi jalan. Mau yuk main yuk. Sinetron. Nah Yato waktu itu yang ini. Nah, pertama kali sinetron itu kebetulan nama si Raffi. Iya, Raffi sempat cerita di sini. Jadi Raffi di situ pertama kali, gua pertama kali juga. Makanya bisa sampai sekarang itu sebenarnya bingung juga sih. Gila lu, dari awal berdua sekarang juga masih ya, dan dia yang membantu saya untuk YouTube ya. Oh, jadi dia, Raffi ya? Dia yang suruh gua buat YouTube. Buat YouTube. Nanti kedepannya digital akan lumayan nih merajai nih, buat punya TV sendiri, jangan ada di satu kita ngekor orang terus kata dia. Apa gue buat apaan Vi, gue bilang. Waktu itu zamannya Samyang. Itu pertama kalinya Samyang. Itu dari situ coba. Ada yang nggak berhasil, ada yang berhasil, dengan tiba-tiba ya boom lah. Nah itu dia, jadi kayak kalau dia tuh minta tolong apapun, udahlah buat saya memang ada tangannya dia ketika saya menjadi seperti sekarang. Ya. Jadi saya nggak mungkin lupain ya kebaikan dia lah. Sok atau cerita tuh ini? Oh ini SMA 3, gue di sini SMA 3. SMA 3 itu kan SMA teladan. SMA artis. Ceritain dong lu zaman SMA ada apa yang ter memorize? Oh banyak lah, kita bandelnya tuh SMP. Bandel mulu gitu. Iya, SMP kelas 2 sampai kuliah segala sih. Kalau di sini tuh lebih ke arah bolosnya, habis itu aduh kenyang lah kita ditampar guru. Terus apa lagi ya? Lu ditampar dulu karena apa? Banyak bro, sering banget gue. Karena apalah, lu ingetin coba, satu aja. Pasti jahil di kelas. Oh. Gue pernah sumpitin pakai kacang hijau guru sampai pakai. Gila udah jadul banget tuh pakai kacang hijau sumpit. Pakai sedotan sakit gitu. Gusel banget sama gurunya misalnya. Tak ngamuk dia. Bandel banget.
Gak ada loh sekarang gitu-gitu ya. Nggak ada. Nggak nggak ada. ada. Dan sekarang itu justru malah guru yang kayak, sorry, gue bukan, tapi kenyataannya ya, sekarang tuh guru yang takut kan sama murid. Karena misalnya ngelarang, langsung kan viral. Guru Iya, ini, iya. cewek. Dulu zaman lu ditempelin, gue ditempelin, itu biasa banget. Biasa. Nggak ada kekerasan. Nggak sekarang ada. video ya. Sekarang tuh kan dijewer apa langsung viral. Kita kebuka baju dikit aja nggak dimasukin. Disikat, gitu. Kalau nggak ini jimat terbang. Sakit banget nih anjing. Jimat terbang tuh paling sakit banget. Namanya jimat terbang? Jimat terbang, gitu kan. Lu pernah gondrong nggak? Gondrong Nggak mulu. mungkin bisa gondrong ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan disikat terus kan. Iya, Lu sikat. sering nggak disikat? Iyalah. Iya kan? Pada sikat pundung aja anjing jelek. Gini ya, dibawa ke bawah alin. Rese banget deh. Nih. Oh ini Apa coba? Gue juga sampai bingung lihat foto ada mobil tuh ada batutut. Nah, coba lo apa ini coba hubungannya? nabrak mobilnya Mbak Tutut. Tapi bukan lu kan? Bukan gue. Coba Cewek. ceritain. Coba ceritain. AWW. AWW, coba ceritain kenapa? Jadi itu gara-gara itu sih sebenarnya. Gua mau bukan gara-gara itu. Lu pinjem mobil cewek itu. Bukan, minjem mobil temen gue. Oh, cowok, teman lu. Dia suruh balik nih cewek. Balik nih pakai itu tuh mobil temen gue. Yang dianterin, lu kan cowok, men. Lagi mabok aing. Nggak ada lu di sini, lu yang ngomong. Lagi mabok itu di Martabar gue banget. Terus suruh cewek itu pulang, balikin. Nah, terus? Balik. Gue harus balik nih. Jadi bawa aja deh, nanti gue ambil deh di ini deh. Tabrak bro. Tabrak mobilnya itu. Batutut. Terus gimana masalahnya, men? Batutut, men. Yang ditabrak, maksud gue gini, di mobil itu ada batutut gitu? Enggak, ajudannya. Oh, mobilnya batutut. Jadi kebetulan emang kita tetanggaan. Sama batutut. Jadi sebenarnya tuh ya emang sial, makanya bokap tuh marah banget sama gue. Mukanya taruh mana gitu. Secara bokap kenal banget lagi masih Iya, kecil. makanya depan-depanan. Ini kan dulu kan emang kita di situlah. Terus? Tinggalnya ya, jadi kayak ya bokap malu banget lah. Akhirnya dia ngamuk, teriak. Iya, akhirnya keluar yang gontor itu. Oh, jadi sambungannya yang gontor. Tapi sebenarnya yang baik kalau gini teman gue, karena dia makanya waktu itu gue nangis tuh gara-gara pas dia minjem tuh ya emang dia baik, udah Im nanti gue ganti aja ini berapa sih ini gini. Wah, malah tuh ketabrak ya. Malah sekarang lebih mikirin ke si yang ditabrak kayak mobil Matutut itu. Gimana nih caranya, akhirnya kita ganti juga tapi. Iya. Manul. Kalau lu ini tahu dari mana ya? ada dong. Seru juga. Kontennya lu nggak ada kali gini. Nah, sekarang gue dong yang punya konten sini. Im. Ini aja deh. Ah ini Gunbound yang tadi gue bilang. Hah? Ini gue main game ya. Warnet. Nah, ada apa dengan warnet? Jadi gue emang dulu main game online. Namanya tuh Gunbound sama Counter Strike ya. Nah Gunbound ini gue juara 1 se-Indonesia untuk ini. Jadi memang maunya tuh jadi yang nomor 1 mulu. Tapi waktu nomor 1 lu? Juara JHCC mainnya juga. Serius lu? Iya bro. Apa ini nama warnetnya? Enggak, nama gamenya. Oh nama gamenya Gunbound. Gunbound. Oke. BOUND. Sampai juara. Juara 1. Dapat apa dong? Maksudnya lumayan Oh, sih. dulu mah cuma ini doang, bro. Dulu mah nggak ada duit, sekarang aja gede. Dulu mah nggak ada. Jadi kalau juara apaan itu dapat apa? Cuma kebanggaan doang, klannya naik, klannya tuh gede namanya. Tapi kan udah di JCC, men. Ya CC. Iya maksud gue berarti udah gede. Masa nggak ada jual, nggak ada hadiah gila lu. Cuma 3,5 atau berapa Oh, gitu. ya ada hadiah tapi tidak Ada. besar seperti sekarang mah MM-an gila ya. Iya. Ya, sekarang MM-an. Jadi memang dari dulu dia emang suka main game sih. Warnet mulu, bener sih, warnet mulu. Oke. Warnetnya ada di Uno, di PIM, inget banget gue di Senayan. Oke. Bener, gak ingat ada kejadian di warnet. Iya, kita samperin orang. Sama warga. Jadi ngomong apa gitu ya di ini. Gue samperin lo ya, kirain gertak kali ya. Kita samperin bener ke arah kampungnya kita cari satu-satu dia di warnetnya.
lagi orang lain main kita iniin kan, di mana nih orangnya nih, satu kampung orang lagi, akhirnya dapet, nah ini dia nih, sini loh. Ya dulu mah mana lah, dulu mah gila, habis itu kita tabok, habis itu udah pas balik ke warga, oh iya Ngepung. pengen dikebukin. Terus gimana itu? Enggak, kita jalan santai. Jangan lari ya, gue bilang, malu-maluin lo. Ada bertujuh gitu. Lo enggak kan lu dikepung. Iya, dikepung. Cara keluarnya gimana? Udah mulai teriak-teriak dari sini orang. Enggak, kita ngarah keluar, dia udah mulai teriak-teriak. Oh, udah keburu keluar. Udah lagi jalan keluar. Pas dia teriak-teriak, jangan ada yang lari ya. Malu-maluin aja lo. Sekalian aja nih. Akhirnya udah kita jalan aja sambil lihat ke belakang, jalan. Dia nggak berani juga, nggak berani ini. Karena kita ini kayak harimau ya. Kalau misalkan ada harimau, jangan lari ya. Liatin, habis itu ya melipir atau nggak liatin aja terus. Jangan sampai kita kelihatan takut sama dia akan ngejar. Oh, iya. Ya pas psikisnya gitu ya, psikisnya iya. gitu. Kalau misalkan ini, nah itu juga gitu ketika dia ini, jangan lari ya. Kompak tapi tujuan itu kompak nih. Kompak nggak lari. Pas ngejar juga. Ya, padahal gini ya. Akhirnya tapi benar mereka nggak enggak, diam, akhirnya diam aja. Ya, biasa lah ke orang-orang gitu kan. Iya. Gitu lo, sini lagi lo. Pakai kata-kata kasar ini. Udah lu cuek aja gitu kan. Gini-gini liatin dia ini. Tapi ya kalau orang berani kan pasti dia ini dia. Lah gitu dong. Dia rame-ramean doang lah. Ini. Itu udah. Apalagi gini. Lu ya kalau gue perhatiin ya, tadi sendiri berapa kali lu nyetuk, lu temperamen dan sebagainya. Kalau lu sekarang gimana, Bi? Mengarah ke enggak, iya bener banget sih. Masih ada nggak temperamen lu terhadap sesuatu yang kalau menurut lu tuh nggak penting gitu? Masih ada nggak lu? Masih kadang-kadang dalam perfeksionis ya, cuman sekarang sudah tidak ke arah situ lagi ya. Karena lebih ke arah cara aja sih, cara kita kapan kita bisa tanda kutip marah ya, bukan marah sih sebenarnya, tegas. Ya, karena kan lu sekarang udah punya anak buah ya. Iya, harus tegas, harus ini. Nah, kadang-kadang kita harus bedain. Tapi kalau untuk marah itu agak-agak harus dikurangin sih. Cuman memang benar dulu itu seperti itu. Dan nggak ada gunanya kok beneran. Setelah dipikirin nggak ada gunanya. Malu. Kalau kita inget-inget dulu tuh malu. Makanya kalau sekarang lihat orang kayak berantem diskotik atau apa, itu sudah. Kayak lu ngaca gitu, lu ngapain begitu ya? Malu gitu, lah. Karena cuman mau dianggap doang kan orang berantem itu. Betul. Cuman pengen dianggap dia itu jagoan. Itu doang. Ini yang menarik dari teman-teman lu. Gue sempat telepon Raffi, gue sempet telepon teman-teman sinetron lu, Niko, teman-teman lama lu. Yang menarik adalah gini, lu tuh bandel lah ya. Lu tadi udah nyeletuk berapa, wah itu jahil, gue tuh bandel, gue berantem. Terus kalau gue lihat ada orang yang kayak gitu, ngapain ya kalau gue inget ke gue gitu. Tapi lu, semua temen lu ngomong ke gue, sholat tidak pernah ditinggalkan. Amin. Itu maksud gue sebuah menarik. Iya. Pertanyaan gue adalah bukan kenapa, tapi apa yang ada di pikiran lu bahwa ayah gue lah bandel lah, gue tukang, tapi sholat gue nggak mau tinggalin. Nah itu apa? Apa yang mendasarinya maksud gue gitu? Sama muslim. Karena apa yang dibilang pondasi itu, ya pengertian orang pondasi itu kan terkadang orang yang begitu aja ya. Tapi buat gue tuh pondasi ya tiang. Karena gue dulu bandel banget sih, bisa berbalik untuk seperti ini karena pondasinya ada. Kalau pondasinya tidak ada, dia apalagi kalau misalkan dia lewat-lewat aja, kalau sholat abis itu kayak tidak terjadi apa-apa, itu paling bahaya sih. Dan gue sudah melalui fase itu yang kok gue nggak sholat, kayak nggak ada bisikan untuk sholat kan biasanya ada tuh ya. Betul. Nggak ada ngerasa dosa, nggak ada ngerasa apa. Sudah ada di fase itu dulu pernah, dan itu paling takut. Betul. Sudah beberapa kali gue kena, dan gue mau balikin itu rasa lagi untuk kita takut untuk kehilangan sholat tuh nggak bisa-bisa. Sampai gue kok gimana ya, kok gini banget ya, karena sudah berbanding dosa besar itu jadi tidak kerasa lagi. Karena kita sudah melakukan dosa besar ya, tanpa perlu dijelaskan apa ya.
karena sudah terlalu pergaulan bebas dan lain-lain ya. Yang akhirnya itu rasa yang bisa dibilang ruh atau nggak mungkin bisa bilang hidayah atau nggak bisikan ya hilang, nggak ada. Mau kita sholat tahajud nggak ada rasa, nggak ada rasa sama sekali semuanya. Dan itu paling takut. Dan gua sekarang sudah tahu sih kenapanya ya. Kenapanya, dan gue tidak mau mengulangi lagi karena salah satu alasannya gue tidak mau itu dicabut lagi. Betul. Karena nggak enak banget. Ya. Karena banyak orang-orang sekarang itu melihat ya kita bukannya sebagai orang yang benar atau nggak gimana ya, cuman kalau untuk kewajiban ya wajib, tapi banyak orang yang meninggalkan itu ya seperti biasa. Dan itu sudah sangat biasa banget gue lihat di sekeliling gue sekarang. Yang menurut gue itu tidak lazim. Iya, dijaganya dengan apa? Dengan pondasi. Gue yakin banget ketika pondasi gue ada, kalau gue melencengnya 360 derajat akan dibalikan lagi. Yep. Dan alhamdulillah bener seperti itu jadinya ya. Ketika melencengnya jauh banget, ya kita dibalikinnya dengan agama. Tapi ya banyak banget kejadian yang menurut gue musibah, yang sebenarnya itu bukan musibah, tapi ya malah berlian. Nah, berlian buat gue. Jadi ada kejadian yang menimpa gue kayak musibah atau enggak kayak kecelakaan atau gimana, bilangnya alhamdulillah. Karena akan ada sesuatu hal yang indah banget. Betul. Di depan. Kayak seperti gini loh, misalkan gue untuk keluar dari, ya cerita aja lah, semua orang juga udah tahu ya, keluar dari satu PH yang sudah membesarkan gue ya, dan berat banget buat gue untuk meninggalkan mereka. Tapi kan ada satu kejadian ya akhirnya gue keluar, tapi tanpa mempungkiri gue itu masih sayang banget dengan mereka. Cuman keputusan gede itu yang akhirnya buat gue, yuk kita coba survive yuk, bisa kok, bisa. Akhirnya ada dua pilihan waktu itu ya, kan kalau kita sebagai aktor sinetron dulu ya, pengennya sinetron itu panjang. Ada dua pilihan itu, A dan B lah kita sebut ya. Dan gue pilih yang B, yang A itu yang panjang. Ketika milih yang B ya hanya sekitar 60 episode. Habis itu gue tidak menyalahkan Allah untuk elah. Tapi gue lebih ke arah nextnya apa ya. Dan yang dimasuk berlian tadi ya seperti ini. Ketika itu berhenti, apa yang gue lakuin setelah itu? Gue harus tahu kesibukan gue ngapain ya. Gue buat YouTube. Bayangkan kalau Allah nggak ngasih gue keluar dari satu PH itu, gue dikasih yang panjang, gue tidak akan pernah bikin YouTube. Jadi buat gue nggak ada yang namanya musibah, nggak ada yang namanya keterpurukan, nggak ada. Maksud dari itu ada sesuatu hal yang sangat indah. Itu ada apa? YouTube yang menjadikan gue seperti sekarang ini, YouTube. Tapi kalau gue stay di satu PH itu tidak ada masalah, nggak mungkin gue keluar. Kalau gue pilih yang panjang ribuan episode, waktu itu cinta yang hilang ya waktu itu. Gue tidak akan bikin YouTube karena gue disibukkan dengan itu. Jadi memang buat gue sekarang setiap ada musibah, kalau teman gue, apalagi keluarga ya, kayak istri ini, barang hilang gitu ya. Ngomongnya alhamdulillah, untuk masih penting barangnya itu ini. Jangan pernah, karena belum tentu musibah itu ada suatu hal yang jelek. Karena gue sudah ngerasain semuanya sendiri. Yang gue bilang jelek itu malah berlian. Nah, ada sesuatu nih yang nunggu di sana yang paling indah. Yang sekarang seperti itu. Balik lagi kenapa gue sholat ya, lebih ke arah pondasi. Pondasinya harus kuat. Sesalah-salahnya orang itu ya, ketika dia salah, bokap gue pernah bilang pemaaf aja kita misalkan ngeliat orang pemaaf itu udah hebat banget ya Im ya. Nah kamu kalau misalkan mengartikan maaf, setiap kamu ngelakuin salah, minta maaf aja. Allah itu maha kok. Dia akan memaafkan terus. Salah lagi minta maaf lagi, salah lagi minta maaf lagi, salah. Setiap saat seperti itu, karena manusia tidak luput dari ini. Ya itu yang gue lakuin sekarang. Pondasinya ya ketika gue salah, gue minta maaf lagi. Ketika ini gue minta maaf lagi. Selalu seperti itu. Jadi ya kalau tidak ada ajaran dari orang tua soal agama, susah sih Kang, apalagi zaman sekarang kan. Lu membesarkan anak banget. Susah. Untuk sekarang tuh apalagi mungkin 3 kali lipat ya susahnya dengan susah, kita ngejaganya susah karena ada ini.
Udah, tuh ini udah. kacau ini tuh. Ya. Kacau banget. Ini tuh kacau banget sih, maksudnya nggak bagus buat ya karena terlalu gampang mereka untuk mencari berita dan sesuatu hal yang tidak baik di situ ya. Serem. Dan susahnya pekerjaan, pelajaran dari misalnya dari sekolah semuanya sekarang di sini Betul, juga itu yang betul. Itu dia. ininya. Kalau dulu kan terpisah tuh. Iya. Kalau dulu nakal, ini jalurnya Iya. ini gitu. Kalau ini belajar jalurnya ini pesantren ini Bener. kepisah banget tuh. Sekarang Bener. ustadz-ustadz dan sebagainya ada juga di sini gitu kan. Iya kan? Dia emang kita tuh Emang sekarang tuh iya, sulit banget. sulit. Dan sebagai orang tua Sulit. wajar. Tapi lu tadi gue seneng banget apa yang lu omongin dalam banget dan gue yakin yang nonton ini juga Amin, amin, pada insya saat itu Allah. banyak banget pelajaran yang bisa didapat. Gue pengen nelpon seseorang boleh ya? Boleh dong. Siapa tuh? Ya nggak akan dikasih tahu lu siapanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mbak, ini di depan saya tuh ada teman saya namanya Baim Wong. Mungkin ya Mbak ya, mungkin Mbak kenal sama dia. Nah, saya cuman minta satu cerita aja lah Mbak, supaya dia inget. Mbak pernah ada cerita sama dia, sama Baim apa Mbak? Cerita sama Baim. Ini Baim Muhammad Ibrahim kan? Yap, Muhammad Ari Ibrahim, Arinya dihilangin. Ada cerita apa Mbak? Coba Mbak, satu aja Mbak yang diingat. Satu ya. Ya. Yang paling ingat itu waktu baru beli handphone baru Samsung Fold, terus nengok korban banjir, handphonenya nyemplung ke sungai. Itu momennya dapat banget, pengen ketawa tapi kesian. Handphonenya baru waktu itu gitu. Karena sebenarnya bangga banget, gue beli handphone baru nih gitu. Ternyata nyemplung ya. Ternyata nyemplung, dan itu nyemplungnya ke sungai. Tahu kan sungai Kalimantan yang deras banget dan besar yang itu yang gitu ya. deras banget Dan itu lagi besar. banjir. Terus panik kan, panik banget dianya, panik. Tapi ada yang bantuin sih, ada yang bantu terus nyemplung ke bawah. Untungnya ternyata nggak dalam tuh. Oh, si sungainya. Jadi emang masih rezeki ya. Masih rezeki, jatuhnya tuh nggak di dalam sungai yang dalam. Yang dalam. Tapi di tempat yang banjir yang masih, dia masih apa ya, sepaha kali ya. Gitu. Sepaha. Oke. Sebentar ya Mbak ya, stop dulu ya. Apakah Anda sudah ingat siapa ini? Itu siapa ya? Susan ya? Iya, Susan. Iya, apa kabar? Sehat-sehat ya? Oh, gue langsung ketebak sih mas, harusnya lo nggak ketebak. Tapi ketebak lah suaranya, udah kedengeran. Udah ketebak dia. Gue udah bilang sama Kang Arman nanti ketebak, karena nggak ada orang yang bisa ngeprank Mbak Imong. Iya, nggak akan bisa. Nggak ada yang bisa. Gue 2 tahun ngadain surprise buat Mbak Imong itu nggak pernah bisa, sumpah. Iya lempeng dia mah. Tadi ngakuin yang jahil-jahil aja lempeng. Susan sehat ya? Sehat mas, sehat. Iya, alhamdulillah sehat juga. Mudah-mudahan juga keluarga juga sehat ya. Amin. Amin. Sama Iya. doanya. Thank you loh. Mbak Susan, thank you ya. Yo, Assalamualaikum. Im, Ya. dia tuh kerja dulu tapi sekarang udah nggak kerja ya? Dulu Iya. ya? Dulu apa dia? Apa namanya? Manajer atau Bukan, asisten dia atau? itu lebih ke arah operasional ya, operasional. Oke, sekarang kesenian Im. Gua tanya, lu gambar. Tapi gambarnya pakai yang warna-warni ya kan murang kali, men. Boleh. Oke. Apa nih? Cita-cita waktu kecil lu apa? Ah, gambar lu. Cita-cita. Tenang aja, kalau jelek tuh lihat tuh teman-teman lu juga jelek-jelek. Cita-cita waktu kecil. Apa? Sambil dilukis apa? Pengen tahu gue tebak deh, apa coba cita-cita lu Cita-cita. waktu kecil apa? Bruce Lee, bukan? Lu jago nggak gambar? Kalau gue jelek kan. Masa? Oh lu mah bagus Masa? Maksudnya gulatannya tuh udah nyantai. Kalau gue mah kaku banget. Cita-cita apa nih? Apa tuh? Ntar dulu itu muka. Ini mata kan? Iya. Cita-cita lu. Mau jadi Apa itu? Rambut? Gondrong? orang nomor 1. Iya.
dia Presiden. udah ceritain ya. Pokoknya, oh presiden. Iya dong. Enggak, soalnya kan lu tadi cerita bahwa lu tuh selalu harus nomor 1 gitu. Oh presiden, merahin. Oh cita lu presiden. Oke, kenapa lu lihat dulu presiden asik? Maksudnya kenapa lu langsung, wah ini gitu. Nomor 1 itu? Karena tetap dari kecil nomor 1 gitu? Enggak, lebih ke arah rakyat. Seneng aja nggak tahu gue. Maksudnya apa? Lebih ke arah mau ke apa? Kayak apa? Mensejahterakan rakyat. Iya. Nah, kecil? Serius? Enggak tahu. Boleh juga halu dulu ya. Halu lu asik tapi. Oke, tapi kan sekarang alhamdulillah. Amin, walaupun amin, lu amin. kecil, kalau dilihat dari segi Indonesia, tapi lu kan akhirnya beberapa konten lu tuh kalau menurut gua membantu ya. Mungkin bukan mensejahterakan gitu, tapi kan membantu. Insya Allah. Benar-benar tuh cita-cita lu. dari Amin, kecil. amin, amin. Oke, gambar lagi. Iya. Lu pernah nggak punya satu waktu zaman murang kali lu, kalau ketemu itu atau menghayal itu nangis lu? Apa gimana? Lu takut akan sesuatu waktu kecil sampai nangis. Misalnya kecoa, hantu Kecoa. atau apa. Ya udah gambar kecoa. Kecoa. Kecoa lu, serius. Iya, gue takut. Umur berapa lu berhenti untuk jadi nggak takut sama kecoa? Atau sampai sekarang masih takut? Sampai sekarang masih takut. Oh, sampai sekarang lu, serius? Apalagi kalau lu lagi tidur, biasa sih. kecoa terbang ya. Ah. itu terbang, bro. Pendekar juga, wah Iko Uwais juga, Kacau, gitu bro, tuh. itu. Kacau tuh kalau lagi Waduh. tidur ada yang terbang. Itu. Kacau. Kecoa ya, oke. Lagi, terserah mau yang mana. Sok. Superhero waktu kecil, favorit lu? Superhero. Nah, ada nggak? Superhero tuh tidak harus superhero ya. Bisa aja lu memang, misalnya bokap lu atau apa, terserah. Tapi superhero waktu kecil lu apa? Superhero. Superman. Oh, Superman. Oke, Superman. Kenapa lu seneng sama Superman? Dulu bukannya Superman, bro. Kenapa lu ke Superman? Karena bisa terbang? Karena emang ini apa suka aja, maksudnya dulu tuh cuma ada Superman sama He-Man sama Iya Satria Baja Hitam. Iya, Batman aja dulu jarang-jarang. Superman, bro. Oke, bro. Sekarang lu tanda tangan. Tanda tangan. Ini ada 3 pertanyaan nih. Sambil itu aja. Gue pertanyaan ini tuh memang andai aja, berandai-andai. Karena kan memang kalau lu rubah juga pasti akan berubah yang sekarang, benar nggak? Ya kan? Kalau misalnya ada mesin waktu, ya, ini berandai-andai ada mesin waktu. Nah, cuman ini ya jangan dimikirin kalau rubah yang dulu pasti akan berubah lah, butterfly effect, benar nggak? Nah, tapi adakah satu peristiwa atau apapun itu yang lu pengen, kalau memang ada mesin waktu, lu balik ke belakang ke murang kali, ada nggak yang pengen berubah apa? Ada. Apa? Kuliah. Why? Penting buat gue sekarang. Karena gue nyusulnya sekarang baca buku. Oke. Penting banget buat PD, buat ilmu. Cuman kuliah doang yang gue nyesel. Harusnya gue sudah menjadi S1, S2 ya. Tapi gue lewatin dengan main-main, dengan main biliar waktu dulu ya. Bolos segala. Karena waktu susah untuk balik lagi. Yep. Cuma itu doang. Berarti lu tuh SMA kelas 3 selesai tuh ya? Udah nggak kuliah ya? Kuliah. Oh sempat? Di Kuliah. mana? Di Atmajaya, di Mustopo. Oh macem-macem? Macem-macem. Keluar gitu? Keluar terus. Gara-gara ya main-main terus. Cuman itu sih, karena buat gue pendidikan sepenting itu. Yap. Penting banget, karena Baru kerasa sekarang gitu ya, Iya. istilahnya gitu ya? Wah iya benar. ketika kita presentasi, ketika kita ngomong sama orang, ketika kita berhadapan dengan siapapun itu, ya pengetahuan itu yang bikin kita pede. Yap. Semakin kita luas, semakin kita ini. Tapi ya sekarang ya nggak ada jalan untuk kita, nggak bisa. Ya nyusulnya baca buku terus. Buku semuanya baca. Apalagi enaknya media sosial sekarang yang dibilang TikTok atau apapun itu ya, isinya kebanyakan ilmu kok. Yang kita suka ya, memotivasi, tergantung kita milihnya kemana ya. Ada motivasi, ada ini. Jadi memang ya media sosial banyak gunanya juga. Ya itu makanya kan tadi tuh ini tuh Iya. semuanya ada. Semuanya Istilahnya ada. positif ada, negatif ada Negatif gitu di ada. situ. Jadi memang serba. Paling bahaya ini sih. Iya, benar. Im, Yes. masa murang kali lu yang belum tercapai. Hah? Zaman murang kali ada mimpi lu yang saat ini saya belum tercapai apa ya?
Alhamdulillah sudah hampir semuanya Kang ya, sampai pas mama meninggal juga waktu itu ya. Waktu itu saya nggak nangis waktu mama meninggal karena kayaknya bingung juga waktu itu, kok gue nggak nangis ya? Karena kan kalau kita percaya agama kan dia akan insya Allah ya menempati tempat yang lebih indah ya. Kalau misalkan dia ini kan nangis, papa juga enggak, ini enggak. Karena kita sudah hampir sebegitu ngasih apapun itu ya, apalagi nih belum, apalagi yang ini supaya bahagia, apalagi nih semuanya tuh hanya mengenai keluarga. Jadi makanya kemarin malah kebalikan ketika temen gua ada yang meninggal, orang tuanya, dia malah undung ya, dia ini mikir sebulan atau 3 bulan, karena dia belum ngelakuin yang terbaik. Makanya terkadang kalau sekarang juga orang-orang, apalagi sekarang gitu ya, susah sekali untuk mengingat orang tua ya, jauh atau nggak gimana. Nyeselnya akan nanti sih ketika nggak ada. Dan kalau gue berbalik, kita sudah ngasih semuanya, kita sudah ini, dan gue nggak nangis. Dan gue tahu di tempat yang paling indah ini ya. Jadi buat gue misalkan ditanya apa yang ini, buat gue yang paling penting adalah orang tua. Dan itu sudah lah insya Allah gitu ya. Insya Allah udah. Insya Allah udah. Sampai sekarang pun masih ada papa ya, alhamdulillah panjang umur. Mikirin terus aja, apa yang ini ya. Apalagi ya papa nih, apalagi ya papa gitu ya. Papa di rumah mulu lagi, sekarang nggak mau diajak ini. Oh, beliin ini deh. Apa kasur yang bisa naik turun. Jadi semuanya tuh bahagia mereka ya dalam segi apapun ya. Jangan sampai ada bolongnya. Rumah benerin, apa benerin. Jadi kayak seharus sebegitunya sih. Jadi ketika ditanya apa lagi, alhamdulillah udah tercukupi lah ininya. Alhamdulillah. Closing. Yes bro. Ini 2 saja cukup. Cukup 2 saja. Apa tuh? Jadi gua akan nunjukin foto. Lu subscribe. Subscribe maksudnya. Kok jadi subscribe? Jangan lupa link dan subscribe. Describe foto ini 2 kata saja. Oke. Misalnya Iya. rese, tonyok gitu ya. Iya. Oke. Oke. Monyet. Monyet sama panutan. Oke. Yang pertama monyet dijatuhin dulu baru panutan. Raffi Ahmad, monyet sama panutan. Raf, mana monyet? Saya cek si bayi entah. Siap ya? Siap ya? Foto berikutnya. 2 kata ya. Cinta dan segalanya. Cinta dan segalanya. Oke. Tapi ini asik sih monyet dan panutan. Aduh. Terakhir, penutup nih, penutup. Cinta dan... Nggak boleh. Oh, jangan kan lagi. tadi udah mana Oke. cinta dan cinta dan apa tadi? Panutan. Bukan. Segalanya. Segalanya. Sekarang ini Paula. adalah sabar dan kok keharmonisan sih boy? Nggak boleh aja. Harmonis. Harmonis gitu kan. Harmonis, Nah. sabar. Pada saat ada dia, hidup lu menjadi harmonis maksudnya gitu Iya. kan. Iya kan? Adanya kesabaran untuk bisa mencocokkan kita berdua akan harmoni. Asik. Iya. Im, buka lagi lah. Penutup nih, Im. Buka nih. Mana? Aduh. Sikat, Im. Mantap. Kerasnya. Ini harusnya ntar dibenerin deh. Keras banget loh tapi. Ya. Nih. Buka, Im. Aduh. Ini hadiah dari gua, Im. Mantap. Dari Murang kali. Murang Kali tim. Apa nih? Buka aja dulu. Dari Lucu anak lu, lucu anak lu. Anak gua udah gede, udah berapa tahun? kan udah kuliah di sana di Inggris. Ini mah jahilin gue nih kayaknya nih. Enggak, gua mah emang ngeluh. Buka aja, ini susah. Bisa bukain. Sobekin aja, itu juga dalamnya juga harus dibuka lah, harus diliatin lah. Oh baju. Kok udah jelek-jelek pikirannya ya? Lu emang enggak? Merchandise dari Murang Kali, man. Lu kirain ada kecewanya bro? Enggak gila. Gue udah takut aja. Iya, Murang Kali. Gue, kepala gue emang begitu. Thank you lo. Bye Wong.
Thank you lo. Ini kita akan pakai lagi bro. Lu ke sana. Oke bosku, jangan lupa ya like and subscribe. Subscribe. Channel siapa ya? Channel Arman Maulana. Yeay. Asik nih. Terima kasih lo, udah ngundang juga. Thank you.